Jaringan udah aman? Oke, kita mulai sekarang ya. 3, 2, 1, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Astri Faramadia, selaku moderator pada pemaparan kali ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem buku besar dan pelaporannya. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu apa aktivitas buku besar dan bagaimana pelaporannya, kemudian bagaimana proses pembuatan buku besar, dan ancaman apa yang akan terjadi dan bagaimana cara pengendaliannya. So, tonton video ini sampai habis ya. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memainkan peranan penting dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Akibatnya, sistem buku besar dan pelaporan harus didesain untuk menghasilkan laporan periodik teratur dan untuk mendukung kebutuhan pertanyaan real time. Database terpusat harus diatur dengan cara yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan informasi yang bervariasi dari pengguna internal dan eksternal. Yang pertama, manajer membutuhkan informasi mendetail yang tepat waktu tentang hasil operasi di bidang tanggung jawab mereka. Yang kedua, investor dan kreditur menginginkan laporan keuangan berkala dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka menilai kinerja organisasi. Yang ketiga, berbagai instansi pemerintah juga memberi mandat persyaratan informasi spesifik. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini, buku besar dan sistem pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan berkala, tetapi juga mendukung permintaan informasi online. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Dalam sistem buku besar umum dan siklus pelaporannya bergantung sekali pada basis data yang terintegrasi. Oleh karena itu, ada 3 ancaman pada sistem ini yang mungkin saja terjadi. Yang pertama itu, data buku besar yang tidak akurat dan tidak valid. Hal ini tentu saja dapat membuat manajer mengambil keputusan yang salah. Cara mengurangi ancaman ini yaitu dengan cara menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalkan resiko kesalahan input data ketika bendahara ataupun pengontrol membuat entry jurnal langsung. Juga bisa melakukan pembatasan akses ke buku besar dan membuat konfigurasi sistem, sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat melakukan perubahan pada data induk dan melihat data-data sensitif. Kemudian, ancaman yang kedua yaitu pengungkapan informasi keuangan yang tidak sah. Prosedur pengendalian yang terbaik adalah menggunakan autentikasi multifaktor dan pengendalian keamanan fisik untuk membatasi akses ke buku besar kepada para karyawan, sehingga hanya karyawan-karyawan tertentu yang bisa melihat atau mengakses data tersebut. Kemudian, ancaman yang ketiga yaitu hilangnya atau rusaknya data induk. Cara terbaiknya yaitu menggunakan prosedur pencadangan ataupun pemulihan bencana. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar, yaitu memperbaharui buku besar. A. Proses. Aktivitas memperbaharui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari 2 sumber berikut ini. Subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi menciptakan entry jurnal untuk memperbaharui buku besar umum. Secara teori, buku besar dapat diperbarui untuk setiap transaksi individual. Dalam praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar umum dengan cara entry jurnal ringkasan yang mewakili hasil dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu, hari, minggu, atau bulan. Misalnya, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan entry jurnal rangkuman yang mendebit piutang dan penjualan tunai dan kredit untuk semua penjualan yang dilakukan selama periode pembaruan. Bendahara. Kantor bendahara memberikan informasi untuk entry jurnal untuk memperbarui buku besar untuk transaksi tidak rutin seperti penerbitan atau pengunduran utang, pembelian atau penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury.
bahwa entry jurnal individu yang digunakan untuk memperbarui buku besar disimpan dalam file voucher jurnal. File voucher jurnal berisi informasi yang akan ditemukan dalam jurnal umum dalam sistem akuntansi manual. Tanggal entry jurnal, akun didebit dan dikreditkan, dan jumlahnya. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah file voucher jurnal tersebut merupakan hasil produk tambahan dari proses posting, bukan input ke proses posting. Seperti yang dijelaskan, file voucher jurnal membentuk bagian penting dari jejak audit, memberikan bukti bahwa semua transaksi resmi telah dicatat secara akurat dan lengkap. Selanjutnya ada ancaman. Ada 2 ancaman yang mungkin saja terjadi pada tahap ini. Yang pertama, entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbaharui buku besar. Kedua hal tersebut mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang keliru dalam kinerja laporan keuangan. Ada 2 sumber entry jurnal untuk memperbarui buku besar, yaitu yang pertama, ikhtisar entry jurnal dari siklusia lainnya, dan yang kedua, entry langsung yang dibuat oleh bendahara. Sumber yang pertama adalah output dari serangkaian langkah-langkah pemrosesan, yang masing-masing inti dari berbagai prosedur pengendalian aplikasi yang dirancang untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan. Akibatnya, pengendalian edit input primer untuk entry jurnal ringkasan dari siklus lainnya mengonfigurasi sistem untuk memverifikasi bahwa entry mewakili aktivitas untuk periode waktu terbaru. Lalu yang kedua, entry jurnal yang dibuat oleh bendahara. Bagaimanapun adalah entry data asli. Oleh karena itu, jenis-jenis masukan berikut ini dan pengendalian pemrosesan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka akurat dan lengkap. Ada pengecekan validitas untuk memastikan bahwa akun buku besar umum ada untuk setiap nomor akun yang direferensikan dalam entry jurnal. Selanjutnya ada pengecekan field atau format untuk memastikan bahwa field jumlah dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Selanjutnya ada pengecekan saldo nol untuk memverifikasi bahwa dalam sebuah entry jurnal total debit sama dengan total kredit. Lalu ada pengecekan kelengkapan untuk memastikan bahwa semua data yang bersangkutan dimasukkan, terutama sumber dari entry jurnal. Selanjutnya ada verifikasi closed loop untuk mencocokkan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses. Selanjutnya ada pengecekan tanda saldo akun buku besar untuk memverifikasi bahwa saldo berada pada sisi yang tepat, debit atau kredit, setelah pembaharuan telah selesai dilakukan. Lalu, menghitung total yang terjadi untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan voucher jurnal. Dalam hal ini, komputer menghitung saldo baru dari akun buku besar berdasarkan saldo awal dan total debit dan kredit yang diterapkan ke akun itu, lalu membandingkannya dengan saldo akun aktual dalam buku besar umum yang diperbarui. Setiap perbedaan menunjukkan pemrosesan kesalahan yang harus diselidiki. Selanjutnya ada pengendalian akses yang kuat, termasuk autentikasi, multifaktor, dan uji kompatibilitas berdasarkan matriks pengendalian akses, mengurangi risiko entry jurnal yang tidak diotorisasi. Selanjutnya itu rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses memperbarui buku besar. Salah satu bentuk rekonsiliasi adalah persiapan neraca uji coba. Selanjutnya ada rekonsiliasi lain yang penting adalah membandingkan saldo akun pengendali buku besar dengan total saldo dalam buku besar pembantu yang terkait. Misalnya, jumlah saldo akun pelanggan individu harus sama dengan jumlah akun pengendalian yang dapat dikembalikan akun dalam buku besar umum. Jika kedua jumlah ini tidak setuju, perbedaannya harus diselidiki dan dikoreksi. Jejak audit adalah jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan bagaimana suatu transaksi mengalir melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar. Ini adalah pengendalian detektif penting yang memberikan bukti tentang penyebab perubahan dalam saldo akun buku besar. Sebagai tambahan, sistem ERP menyediakan alat bawaan yang memastikan integritas jejak audit. SAP misalnya, membuat catatan yang sudah diberi nomor yang disebut sebagai dokumen untuk setiap tindakan yang dilakukan.
Dokumen-dokumen ini tidak dapat dihapus. Dengan demikian, mengaktifkan fitur bawahan ini memastikan bahwa SAP membuat dan mempertahankan jejak audit yang aman. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar yaitu posting jurnal penyesuaian. A. Proses. Jurnal penyesuaian asli berasal dari kantor kontrolir. Setelah neraca saldo awal disiapkan, jurnal penyesuaian dibagi dalam 5 kategori dasar sebagai berikut. Pertama, akrual. Akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi tetapi kas yang belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua, penangguhan. Penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran uang tunai sebelum kinerja acara terkait. Yang ketiga, estimasi adalah entry yang mencerminkan bagian dari biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Yang keempat, revaluasi adalah entry yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan antara nilai aset yang sebenarnya dan yang diikat ulang atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang terakhir, koreksi. Koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Informasi mengenai jurnal penyesuaian ini juga disimpan dalam file voucher jurnal. Setelah seluruh jurnal penyesuaian diposting, kemudian dibuat neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo yang disesuaikan berfungsi sebagai input ke langkah berikutnya dalam buku besar umum dan siklus pelaporan keuangan. Ancaman dan pengendalian. Entry jurnal penyesuaian tidak diotorisasi atau tidak akurat adalah ancaman yang perlu ditangani karena mereka dapat menghasilkan laporan keuangan yang salah yang menyebabkan keputusan yang buruk. Untuk pengendaliannya meliputi 1. Jenis pengendalian integritas proses entry data yang sama yang dibahas sebelumnya untuk mencegah ancaman entry jurnal yang keliru. Kedua, namun demikian seringkali menyesuaikan entry jurnal dihitung dalam spreadsheet. Oleh karena itu, penting juga untuk menggunakan berbagai pengendalian pelindungan kesalahan spreadsheet untuk meminimalkan risiko kesalahan. Yang ketiga, pengendalian tambahan disediakan dengan membuat file entry penyesuaian standar untuk entry penyesuaian berulang yang dibuat setiap periode. Yang terakhir, pengendalian akses yang kuat mengurangi risiko entry penyesuaian yang tidak sah. Selain pengendalian pencegahan sebelumnya, rekonsiliasi periodik dan jejak audit menyediakan sarana untuk mendeteksi entry penyesuaian yang tidak sah atau tidak akurat. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar yaitu menyiapkan laporan keuangan. Proses. Sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk menghasilkan laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan. Entry jurnal penutup membukukan semua akun pendapatan dan pengeluaran dalam saldo uji coba yang disesuaikan dan mentransfer laba bersih atau rugi ke saldo laba. Pertama, laporan laba rugi merangkum kinerja untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 bulan atau 1 tahun. Kedua, neraca menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi pada satu waktu tertentu. Ketiga, laporan arus kas memberikan informasi tentang bagaimana kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan organisasi mempengaruhi saldo kasnya. Ada 2 peraturan penting dan perkembangan teknologi terbaru yang kemungkinan besar akan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Perubahan yang diusulkan dari US GAAP ke IFRS dan menggunakan wajib XBRL untuk mengirimkan laporan ke SEC. Perusahaan perlu mulai perencanaan untuk transisi sekarang, karena kemungkinan akan membutuhkan perubahan besar pada buku besar dan sistem laporan mereka. Ancaman dan pengendalian. Ada 2 ancaman pada tahap ini, yaitu pertama, pelaporan keuangan yang curang. 2. Laporan keuangan yang tidak diotorisasi. Penipuan laporan keuangan sering melibatkan entry jurnal oleh manajemen tingkat atas yang menyebabkan laporan keuangan organisasi terlalu melebih-lebihkan pendapat atau mengecilkan kewajiban. Oleh karena itu, pengendalian terbaik untuk mengurangi ancaman penipuan laporan keuangan adalah peninjauan independen atau audit dari semua entry jurnal khusus ke buku besar umum, yaitu semua entry
selain entry jurnal ringkasan secara otomatis dihasilkan oleh berbagai siklus. Agar efektif, bagaimanapun pengujian tersebut memerlukan konfigurasi yang tepat dari sistem perhitungan akuntansi, sehingga setiap perubahan ke akun buku besar umum ditangkap dan dicatat sebagai bagian dari jejak audit. Aktivitas yang keempat dalam sistem buku besar adalah menghasilkan laporan manajerial. Yang pertama itu ada proses. Sistem ERP dapat menghasilkan sejumlah anggaran untuk membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Anggaran operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk setiap unit organisasi. Anggaran belanja modal menunjukkan arus kas masuk yang direncanakan dan arus kas keluar untuk setiap proyek modal. Anggaran arus kas membandingkan perkiraan arus kas masuk dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan pinjaman. Yang kedua ada kemampuan pemrosesan permintaan sistem ERP memungkinkan para pengelola untuk dengan mudah membuat laporan kinerja dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Misalnya penjualan dapat dipecah berdasarkan produk, oleh tenaga penjual, dan oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga, menampilkan data dalam grafik yang dapat membantu manajer dengan cepat mengidentifikasi tren dan hubungan yang penting, serta pula area yang menganalisis lebih rinci. Yang kedua ada ancaman dan pengendalian. 3 pengendalian penting untuk mengurangi ancaman tersebut. Yang pertama ada akuntansi pertanggungjawaban dan penggunaan fleksibel. Itu untuk mengevaluasi dengan benar kinerja, laporan harus menyoroti hasil yang dapat langsung dikendalikan oleh orang atau unit yang dievaluasi. Yang kedua ada balance scorecard. Satu masalah yang dihasilkan oleh banyak sistem akuntansi adalah banyak laporan terlalu sempit berfokus hanya pada satu dimensi kinerja yang tercermin dalam laporan keuangan. Balance scorecard adalah sebuah laporan yang menyediakan perspektif multidimensi atas kerja organisasi. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Grafik yang dirancang dengan baik memudahkan untuk mengidentifikasi dan memahami tren dan hubungan. Grafik yang dirancang dengan buruk bagaimanapun dapat merusak pengambilan keputusan dengan menyesatkan perhatian, menyembunyikan perubahan penting dalam data, atau menyebabkan kesan awal yang keliru. Oke, jadi kesimpulannya adalah buku besar dan sistem pelaporan keuangan mengintegrasikan dan merangkum hasil dari berbagai subsistem akuntansi untuk pendapatan, pengeluaran, produksi, dan siklus sumber daya manusia. Buku besar adalah file induk utama dalam sistem akuntansi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prosedur pengendalian untuk memastikan keakuratan dan keamanannya. Output yang dihasilkan oleh sistem buku besar terbagi dalam 2 kategori utama, yaitu laporan keuangan dan laporan manajerial. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri, sampai ketemu di lain waktu. Ingat pesan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.